Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam perkuliahan belajar dan pembelajaran. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-12. Setelah kemarin kita menyampaikan materi pertemuan ke-12 ya, itu laba maksimum, penerapan maksimum dari perpajakan dan pengaruh pajak dalam pasar monopoli ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penerapan integral ya dalam bidang ekonomi. Baik. Ya. Kita mengingat kembali ya mengenai integral ya. Kalkulus diferensial dan integral mempunyai hubungan yang erat, di mana kalkulus diferensial mencari fungsi turunan, sedangkan kalkulus integral mencari kembali fungsi orang tuanya atau fungsi asli. Jika telah diketahui fungsi turunannya. Jadi kalkulus integral merupakan kebalikan dari diferensial atau sering disebut sebagai antiderivatif. Selanjutnya, integral tak tentu itu pencarian suatu integral tak tentu dapat dipandang sebagai suatu proses mendapatkan fungsi asal fx dari fungsi derivatif fx. Fungsi asal fx ini dianggap sebagai antiderivatif atau integral. Hubungan antara antiderivatif atau integral fx dengan derivatif fx dapat ditunjukkan dalam cara berikut ya. Nah, integral fx dx sama dengan fx plus k ya, begitu. Kita juga mengingat ya, ada beberapa aturan-aturan dalam integrasi. Misalnya di sini integral dari bilangan 0 adalah suatu konstanta ya. Integral 0 dx sama dengan k. Kemudian fungsi konstanta integral k dx sama dengan kx plus k ya. Ada fungsi pangkat n integral n dx sama dengan x n plus 1 per n plus 1 plus k ya. Ada aturan pangkat untuk n sama dengan negatif 1, integral x pangkat negatif 1 dx 1 per x dx sama dengan ln x dx ln x plus k. Selanjutnya integral dari suatu konstanta kali dengan suatu fungsi. Nah, integral k fx dx sama dengan k integral fx dx plus k ya. Kemudian ada integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Kemudian integral mx plus d pangkat n dx sama dengan mx d plus d pangkat n plus 1 per m n plus 1 plus k. Nah, jika n tidak sama dengan negatif 1 ya. Jadi penyebut tidak sama dengan 0 ya, agar penyebut tidak sama dengan 0. Oke. Karena kalau penyebutnya 0 akan menghasilkan suatu bilangan tak hingga ya. Nah, itu nanti berbeda lagi aturan-aturannya. Bagaimana bentuk-bentuk tak hingga ya. Selanjutnya integral mx plus d pangkat negatif 1 dx sama dengan integral dx per mx plus d ya, sama dengan ln mx plus d per m tambah k.
Selanjutnya, integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus K. Kemudian, integral E pangkat mx plus d dx sama dengan E mx plus d per m plus K. Ya. Kemudian integral f aksen x E pangkat fx dx sama dengan E pangkat fx plus K. Dan integral B pangkat X dx sama dengan B pangkat X per ln B plus K ya. Sama, B tidak sama dengan 0. Integral B mx plus D pangkat B pangkat mx plus D dx sama dengan B pangkat mx plus D per m ln B ya plus K. Sama, B tidak sama dengan 0. Kemudian integral ln X dx ya. X ln X min 1 plus K. Integral ln mx plus D dx mx plus D kali ln mx plus D dikurangi 1 per m. Dan integral f aksen fx plus fx dx sama dengan ln fx plus k ya. Dengan fx tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat semua di sini. Mengapa penyebut nilai nilai penyebutnya tidak sama dengan 0 ya? Agar tidak menghasilkan suatu bilangan tak tentu ya atau tak terdefinisi. Integral fu du per dx sama dengan f integral fu du sama dengan fu plus k. Terakhir integral du dot v sama dengan integral u dv plus integral v du ya, atau u kali v sama dengan integral u dot dv plus integral v du ya. Nah, ini beberapa aturan ya. Pengulangan kembali. Mengenai bentuk-bentuk integral. Bentuk integral. Oke. Untuk pengerjaannya tentu masih ingat ya. Ada yang sudah lupa? Untuk bentuk integral, coba ada yang dapat memberikan contoh penyelesaian sebuah bentuk integral tak tentu. Silakan raise hand-nya. Oke, sebuah pengulangan ya. Ada yang mau mencoba dulu? Untuk bentuk integralan. Dengan menggunakan aturan-aturan tadi ya. Oke. Jadi ini salah satu prasyarat ya. Mengapa kalkulus diferensial dan kalkulus integral sebagai sebuah materi prasyarat dalam perkuliahan matematika ekonomi. Leni, bagaimana? Mau coba Leni memberikan contoh bentuk penintegralan? Ya. Integral ln X. Bagaimana integral ln X? Kalau integral ln X berarti beda dengan ini ya. Silahkan.
Eh, izin menjawab, Pak. Ya, Untuk integral ln x tidak bisa secara langsung gitu, Pak. Jadi harus menggunakan dengan prinsip integral parsial dengan yang kalau di yang tadi dijelaskan oleh Bapak itu yang terakhir, dengan memisalkan ln x itu satu dikali ln x ya, Pak. Nah, didapat misal f atau f ya, misal f itu satu, f itu eh, ln satu ln x gitu, f itu ln x dan g aksen itu sama dengan satu. Nah, maka f aksen, nah f aksen kan kalau konsep dari integral parsial itu yang tadinya bentuk biasa didiferensialkan dan bentuk yang tadinya diferensial diintegralkan gitu, Pak. Nah, yang f aksennya itu menjadi satu per x dan g-nya itu sama dengan x. Maka dengan rumus yang tadi yang itu, kalau saya gini, Pak, integral f g aksen itu sama dengan fg dikurangi f aksen g, integral f aksen g gitu, Pak. Nah, f kan tadi didapat ln x dan g-nya itu x. Berarti x ln x dikurangi tinggal integral f aksen g. Nah, selanjutnya didapat tadi kan f aksennya itu x, satu per x kali x itu satu. Jadi integral f aksen g dx itu satu, integral dari satu dx. Nah, integral satu dx itu adalah x. Jadi didapat bahwa integral ln x adalah x ln x dikurangi x gitu, Pak. X ln X sudah satu. Terus K ya, jangan lupa ya. Jadi ditambah Oh konsep iya, K. Pak, ditambah K. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya Bapak. Ya, Bapak memberikan beberapa contoh ya. Dua buah soal saja ya. Ada yang akan mencoba integral 4x dikurangi 5 dx dan integral dx per 6x plus 13 pangkat 4. Mohon maaf Pak, di saya belum tampak PPT. Oh, belum. Ya. Integral 4x dikurangi 5 dx dan integral dx per 6x tambah 13 pangkat 4.
Ada yang mau mencoba? Silakan. Berapa jawabannya? Yang mana? Sudah ada? Sudah, Pak. Siapa? Oh ya, Richard, silakan. Kalau yang integral 4x min 5dx itu hasilnya jadi 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah c konstanta. Ya, Richard, terima kasih. Ya. Untuk yang soal keduanya, ada lagi yang mencoba? Ada jawabannya? Ya, baik. Ya, terima kasih. Oke, baik. Demikian ya. Kita sedikit mengulang materi mengenai kalkulus diferensial dan integral ya. Lebih khusus kalkulus integral. Ya. Jadi materi tadi berhubungan dengan materi sub CPNK yang akan kita pelajari sekarang ya. Yaitu di sini mampu mengaplikasikan konsep integral dalam bidang ekonomi ya. Dengan indikator ketepatan dalam menerapkan integral tertentu pada fungsi biaya total, fungsi penerimaan total, fungsi utilitas, fungsi produksi, fungsi konsumsi, dan tabungan. Dan yang kedua, ketepatan menerapkan konsep integral tentu dalam surplus konsumen dan surplus produsen. Kita lanjutkan. Penerapan integral dalam bidang ekonomi di sini. Yang pertama, penerapan integral tak tentu. Bapak maaf, Ya, bagaimana? di saya tidak ada PowerPoint ya Pak dari tadi. Ya. Ya, kita ulangi ya. Jadi konsep integral yang kita ulang tadi, sedikit diulang, itu berhubungan dengan sub CPMK yang akan kita pelajari sekarang. Nah, yaitu mampu mengaplikasikan konsep integral dalam bidang ekonominya dengan indikator
ketepatan dalam menerapkan integral tak tentu pada fungsi biaya total, fungsi penerimaan total, fungsi utilitas, fungsi produksi, fungsi konsumsi, dan tabungan. Kemudian yang kedua, ketepatan menerapkan konsep integral tentu dalam surplus konsumen dan surplus produsen. Oke, kita lanjutkan dengan materi sekarang. Penerapan integral dalam bidang ekonomi. Nah, yang pertama, penerapan integral tak tentu. Integral tak tentu dalam ekonomi dapat diaplikasikan untuk membuat fungsi total dari suatu fungsi marginal, ya, seperti fungsi biaya total, penerimaan total, fungsi utilitas total, serta fungsi total, fungsi konsumsi, dan fungsi tabungan. Oke, kita materi pertama itu fungsi biaya total. Fungsi biaya total atau total cost merupakan integral dari biaya marginalnya, dan sebaliknya biaya marginal merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total. Bentuk umum dari biaya total adalah TC sama dengan integral MC dQ, ya. Nah, di mana TC sama dengan total cost atau biaya total. Nah, kemudian MC sama dengan marginal cost atau biaya marginal. Biaya rata-rata atau average cost adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan satu unit output. Bentuk umum biaya rata-rata adalah AC sama dengan integral MC dQ per Q, di mana AC sama dengan average cost atau biaya rata-rata. Contoh, biaya marginal suatu perusahaan MC sama dengan 2Q pangkat 2 tambah 2Q pangkat 2 tambah 3Q dikurangi 2. Nah, carilah biaya total dan biaya rata-rata jika biaya tetapnya 5. Nah, jawab. Diketahui biaya marginal MC sama dengan 2Q pangkat 2 tambah 3Q dikurangi 2. Nah, biaya tetap C sama dengan 5. Ditanyakan biaya total dan biaya rata-rata. Oke. Penyelesaian. Biaya total TC sama dengan integral MC dQ, ya. Nah, sama dengan integral dQ pangkat 2 tambah 3Q dikurangi 2 dQ, ya, sama dengan 2/3 Q pangkat 3 tambah 3/2 Q pangkat 2 dikurangi 2Q tambah C. Jadi biaya total jika biaya tetapnya 5 adalah TC sama dengan 2/3 Q pangkat 3 tambah 3/2 Q pangkat 2 dikurangi 2Q tambah 5. Biaya rata-rata AC sama dengan TC per Q. 2/3 Q pangkat 3 tambah 3/2 Q pangkat 2 dikurangi 2Q tambah 5 per Q. Sehingga 2/3 Q pangkat diperoleh 2/3 Q pangkat 2 tambah 3/2 Q dikurangi 2 tambah 5 per Q. Jadi biaya rata-ratanya C sama dengan 2/3 Q pangkat 2 tambah 3/2 Q dikurangi 2 tambah 5 per Q. Di mana AC sama dengan average cost, ya. Dengan Q adalah quantity, ya. Quantity itu apa? Jumlah, Pak. Jumlah barang. barang. Jumlah barang. Nah, itu perbedaannya, ya. Kalau dalam kalkulus diferensial dan integral, kita berbicara mengenai matematika murni, ya. Nah, di sini kita harus ingat variabel yang digunakan di sini adalah price and quantity. Demikian dengan penggunaan dalam grafiknya, ya. Jangan sampai tertukar. Kalau dalam matematika murni, Y itu merupakan vertikal, ya, X-nya horizontal. Nah, berarti di sini P itu price, ya, itu vertikal dan Q-nya horizontal, ya.
Jadi price itu identik dengan Y mungkin ya, dan Q identik dengan X. Nih, kita lanjutkan. Yang kedua mengenai fungsi penerimaan total. Nah, fungsi penerimaan total atau total revenue merupakan integral dari penerimaan marginalnya atau marginal revenue. Sebaliknya, penerimaan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan totalnya. Bentuk umum dari fungsi penerimaan total adalah PR sama dengan integral MR dQ, ya, di mana PR sama dengan total revenue atau penerimaan total, dan MR sama dengan marginal revenue, ya, atau penerimaan marginal. Penerimaan rata-rata atau average revenue adalah penerimaan yang diperoleh dari setiap unit output, yaitu hasil penerimaan total dibagi jumlah barang yang terjual. Bentuk umum dari penerimaan rata-rata adalah AR sama dengan integral MRDQ per Q, ya, di mana AR sama dengan average revenue atau penerimaan rata-rata. Contoh, penerimaan marginal dari suatu barang MR sama dengan 8 dikurangi 4Q dikurangi 3Q pangkat 2. Berapakah penerimaan total atau PR dan harga satuan barang tersebut? Ya, jawab diketahui penerimaan marginal MR sama dengan 8 dikurangi 4Q dikurangi 3Q pangkat 2. Nah, ditanyakan penerimaan total dan harga barang. Penyelesaian. Penerimaan total PR sama dengan integral MR dQ, ya. Nah, sama dengan integral 8 dikurangi 4Q dikurangi 3Q pangkat 2 dQ, ya. Nah, sama dengan C plus 8Q dikurangi 2Q pangkat 2 dikurangi Q pangkat 3, ya. Jadi itu C itu konstanta, ya. Bisa C, boleh juga K. Tidak ada barang yang terjual sehingga C sama dengan 0. Jadi penerimaan totalnya adalah PR sama dengan 8Q dikurangi 2Q pangkat 2 dikurangi Q pangkat 3. Harga satuan barang. Harga satuan barang sama dengan penerimaan rata-rata. Sehingga AR sama dengan PR per Q sama dengan 8Q dikurangi 2Q pangkat 2 dikurangi Q pangkat 3 per Q, ya, sama dengan 8 dikurangi 2Q dikurangi Q pangkat 2. Jadi harga satuannya adalah AR sama dengan 8 dikurangi 2Q dikurangi Q pangkat 2. Yang kedua. Nah, yang ketiga, fungsi utilitas, ya. Nah, fungsi utilitas. Utilitas adalah hubungan Utilitas adalah hubungan antara keinginan konsumen dengan nilai atau kegunaan dari barang dan jasa yang dijual. Nah, terdapat 4 tipe utilitas, diantaranya utilitas bentuk, yaitu tambah suatu produk karena perubahan bentuknya, ya. Contoh, kapas lebih memiliki nilai guna bila diolah menjadi benang. Nah, kalian tentu dapat mengambil contohnya yang lain, ya, apalagi karet misalnya, lebih berguna kalau diolah menjadi sepatu misalnya, ya. Bisa nggak karet bahan baku sepatu? Apalagi tebu, ya, misalnya tebu memiliki nilai guna bila diolah menjadi gula, ya. Apalagi Kayu, Pak. kayu jadi apa?
Bisa jadi meja dan teman-temannya. Nah, bisa jadi meja, jadi dari pohon mungkin ya. Misalnya pohon kayu alba ya, misalnya. Atau pohon kayu jati. Nah, diolah menjadi meja kursi ya. Dan kalau misalnya pohonnya saja juga tertumpuk, paling ini menjadi kayu bakar mungkin ya, kalau tidak dapat mengolahnya. Oke, yang kedua, utilitas tempat ya, yaitu nilai tambah karena barang atau jasa tersedia pada tempat yang diinginkan konsumen ya. Contoh, pasir pantai lebih berguna saat pasir tersebut dipindahkan ke tub material, nah, dan dibeli oleh konsumen sebagai bahan dasar bangunan ya. Contoh yang lainnya apa? Tanah liat ya, tanah liat atau tanah liat merah ya. Nah, lebih ini kalau dibuat batu bata juga ya, batu bata. Apa lagi? Lahar panas ya, lahar panas atau apa? Diolah ya. Jadi apa kalau lahar panas? Jadi besi ya. Kalau besi dari apa itu? Ya, mungkin jenis itu ya. Yang ketiga, utilitas waktu ya. Nilai tambah barang atau jasa karena lebih cepat atau ada ketika dibutuhkan. Contohnya, uang elektronik seperti BCA Flash ya, mempermudah atau mempercepat proses transaksi ketika di kasir ya. Nah, jadi demikian ya. Ini mempermudah ya. Karena kan banyak ini apalagi ya, toko-toko minimarket ya. Sehingga seluruh toko itu mengeluarkan kartu ini ya, kartu anggota ya, Alfamart, Indomart ya, Yomart, Yamat ya. Jadi di Jogjanya juga ya. Jadi selain ATM juga ya, dan juga tersedia ya, sehingga lebih mempercepat penggunaannya. Yang keempat, utilitas kepemilikan. Itu nilai tambah pada produk sehingga pembeli berhak atau mengkonsumsi ya. Contohnya ruang atau kamar kosong dapat lebih berguna jika disewakan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, seperti kamar mandi dan toilet ya, kalau di tempat-tempat wisata ya, lebih berguna kalau digunakan untuk pengunjung ya, yang habis berenang atau sekedar membersihkan badan ya. Dan juga di sekitaran kampus ya, rumah-rumah yang tidak tidak diisi mungkin ya, digunakan. Oke. Bentuk umum dari utilitas total adalah U sama dengan MU dq ya. U sama dengan MU dq. Nah, di mana U sama dengan utilitas total. Ya, kemudian MU itu adalah utilitas marginal ya. Utilitas marginal. Nah, contoh di sini, jika diketahui seorang konsumen buah apel memiliki utilitas marginal MU ya. Nah, sama dengan MU sama dengan 20 Pi tambah 18 Pi pangkat 2 tambah 30 Pi pangkat 4 ya. Nah, tentukan fungsi utilitas total ya dari konsumen tersebut.
Dan berapa nilai utilitas total pada saat Q sama dengan 2 dan konstanta sebesar 0. Oke. Nah, diketahui utilitas marginal MU sama dengan 20Q tambah 18Q tambah 30Q pangkat 4 ya. Dengan Q sama dengan 2, Q sama dengan 0. Nah, ditanyakan fungsi utilitas dan nilai utilitas. Penyelesaian U sama dengan integral MU dq ya. Nah, sama dengan integral 20Q tambah 18Q pangkat 2 tambah 30Q pangkat 4 dq ya. Sama dengan 10Q pangkat 2 tambah 6Q pangkat 3 tambah 6Q pangkat 5 tambah C. Sama dengan 10Q pangkat 2 tambah 6Q pangkat 3 tambah 6Q pangkat 5 tambah 0 ya. Sama dengan 10Q pangkat 2 tambah 6Q pangkat 3 tambah 6Q pangkat 5. Jadi fungsi utilitasnya adalah U sama dengan 10Q pangkat 2 tambah 6Q pangkat 3 tambah 6Q pangkat 5. Nah, nilai utilitas pada saat Q sama dengan 2, U sama dengan 10Q pangkat 2 tambah 6Q pangkat 3 tambah 6Q pangkat 5. Nah, 10 kali 2 pangkat 2 tambah 6 kali 2 pangkat 3 tambah 6 kali 5 pangkat 5. Nah, sama dengan 40 tambah 48 tambah 192. Nah, sama dengan 280. Jadi nilai utilitas pada saat sama dengan 2 adalah 280. Nah, demikian. Sekian materi untuk hari ini ya. Dan untuk tugasnya silakan kita di grupnya ya. Sudah pasien ya. Oke, kita biasa berdiskusi secara kelompok ya. Muhammad Reza ya, mulai. Muhammad Reza, anggotanya siapa saja? Kalau kelompok saya Pak, anggotanya ada Nur Haida sama Devi Rahmawati. Dan Firamati. Ai Resnawati, Kalau untuk kelompok saya ada Santi, nanti kemudian Anis, Anis. Anisnya lagi keluar mungkin ya. Anissa kemudian atau Anis? Ya, duanya Pak, Anis Anissa. sama Anissa. Ya. Anissa ya. Anissa, Anis, Salma. Salma, oke. Sudah 4 orang ya. Dengan Anis belum terkendala jaringan mungkin ya. Cici Sutiani, Ya Pak, ada Amelia, Amelia, kemudian Jajar, Jajar, sama Muhammad Yasha.
Ya, sudah Pak. Leni Apriliani. Untuk kelompok saya ada Sri Nur Aini, Ihsan, sama Dea Aulia, Pak. Ya, Aulia. Oke. Selanjutnya Lina Istiana. Untuk kelompok saya ada Tasya, Rapli, Apli keluar masuk sama sama Siti Nurmaima. itu Nurmaima. Aplinya keluar masuk gitu ya. Adia. Untuk kelompoknya Pak ada Dida, Tidak. Terus Jaratun, Zaratun. sama Inez. Banyak. Nanti yang sisanya Silvi ya. Silvi. Iya Pak. Karena anggotanya kehilangan ya. Ya silakan sendiri aja ya, nggak apa-apa ya Silvi ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya. Jadi ini ada yang baru masuk. Anis ya ke Bapak Ed ke room 2 ya. Ai terlempar mungkin ya. Ai ini kelompok berapa Ai itu? Ya, Pak. Ai dengan siapa ini Ai? Sama Anis. Oh, Sama. oh, Anis. Iya, Anis. Aki. Oh, Mas oh Aki. ketuanya sendiri yang tadi. Oh ya, udah ya. Oke. Semuanya sudah masuk kelompok. Silakan untuk berdiskusi ya. Materinya yang Bapak share itu sampai nomor 35 ya. Sampai nomor 35. 35 nomor ya. Waktunya 30 menit ya. Ini bisa ditambah kalau nanti memerlukan ya. Oke. Silahkan untuk bergabung bersama kelompok-kelompoknya ya. Bapak, mohon maaf izin bertanya, Pak. Ya. Tadi materinya apa aja? Soalnya Sylvia kan baru masuk, tadi baru masuk Zoom. Telatnya 30 menit karena kendala jaringan, Pak, di sini. Tadi Iya. hujan. Nanti Bapak share di Zoom ya. Baik, Pak. Akhirnya Bapak share di Zoom. Bentar. Dapat dibuka, Silvi? Belum ada, Pak. Di Belum Zoom, di chat Zoom. di chat Zoom. Oh, sebentar, Pak. Belum, Pak, belum ada. Belum? Iya. Sudah Bapak share. Oke, Bapak share di grup aja tuh ya. Ya, iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Kalau kelompok 1 ya ini. Bagaimana? Ini anggotanya sudah full ini anggotanya. Iya Pak, cuma segini Pak. Tidak ada yang menghilang atau bertambah. Ada yang menghilang Pak, karena Ali Nurdin KM. Oh, Ali Nurdin kemana itu? KM Pak, Oh kampus iya, mengajar. kampus Maaf, mengajar. maaf. Dian, Ja. Ya. Siapa? Dian bukan Ali. Oh iya ya, itu salah Kalau saya. Ali kemana tuh Ali? Ali Itu KM, mah Pak, tapi bukan di itu mah kelompok matkul 1, lain Pak. Pak. bagaimana? Itu mah matkul lain Pak, salah. Bukan Ali. Oh, Siapa tadi Pak? Iya, Dian. bisa. Nah, namanya Iya Pak, Pak. ya. Ya. Pak. Ya, ya. Oke. Tapi ini Eh, solid ya. Tadi diskusinya selalu aktif ya. Untung ada Reza ya, vokal ininya, ketuanya mungkin ya. Bapak izin bertanya boleh? Ya, bagaimana? Yang untuk soal yang carilah penerimaan total. Jika telah diketahui fungsi penerimaan marginal dari suatu produk tertentu dalam pasar persaingan sempurna, sama yang nomor yang di bawahnya itu yang jika telah diketahui satu produk tertentu dalam pasar monopoli, itu perbedaannya bagaimana ya Pak? Atau beda rumus atau bagaimana Pak? Tunggu, Dari ini yang nomor mana ya? Masalah yang mana dulu masalahnya? yang nomor 21 sama 31 Pak. 21. Apakah rumusnya itu sama atau berbeda? Soalnya di itunya di buku mah cuma ada satu persoalan Pak, rumusnya. Tapi bisa digunakan tidak rumusnya itu? Kira-kira sesuai tidak? Eh, Kadangkala kan kita kalau sejenis misalnya ya, kita mengambil persamaannya gitu ya. Kira-kira dapat digunakan dan ternyata sesuai, ya gunakan saja begitu kalau saran Bapak. sudah digunakan Pak, tapi pas jadi AR-nya itu sama dengan, jadi balik lagi ke soalnya jadi sama dengan MR-nya Pak. Apakah emang seperti itu atau bagaimana ya Pak? MR itu kan F key ya. MR sama dengan F key ya. Kalau AR sama dengan TR per key itu kan sama tidak? Iya Pak, jadi kan yang TR-nya itu integral dari MR-nya ya Pak. Terus AR-nya itu kan berarti integral MR dibagi dengan Q. Nah, hasilnya itu yang saya udah hitung itu jadi balik lagi ke soal Pak, apakah memang AR-nya seperti itu? AR-nya diambilnya yang TR per key atau sama dengan F key per key gitu dicoba. Oh, oh iya Pak, baik Pak, terima kasih. Ya, silakan. izin bertanya Pak. Ya, bagaimana aja? Untuk pengerjaan soalnya ini teh berapa soalnya Pak yang harus dikerjakan? Ya 35 berarti dibagi 3 aja ya. Aku dipilih ya untuk presentasi cukup dua dulu aja dulu ya. Dipilih 2 atau 3 ya tiap part ini. Per subbahasan. Untuk presentasinya diambil 2 atau 1 dulu. 2 aja dulu ya. Nanti untuk di rumah boleh dilanjut begitu. Oke baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Jadi untuk efektivitas ya, nanti ada hal-hal yang kurang dimengerti dapat didiskusikan bersama-sama gitu ya. Oke, Bapak akan melanjut dulu ya ke kelompok berikutnya. Assalamualaikum. Bapak mohon maaf, Anis terlempar dari room 2 tadi keluar. Sebenarnya Pak.
sama Ai kelompoknya. Anis sama Ai. Iya, Pak, tadi terlempar lagi. Jadi sama Cici sekarang. Ini Makasih, Pak. kelompoknya sama Yasya ya. Cici sama Yasya, ya. Di room 3, Pak. Salma, Santi, dan Ai ya. Nah, ini komplit ya kelihatannya. Bagaimana? Ada masalah? Iya, Pak. Oke, bagaimana Ai? Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin didiskusikan dengan Bapak sejauh ini? Soalnya dipilih saja ya, dua-dua dulu. Per pokok bahasan untuk presentasinya ya. Tidak usah seluruhnya dulu. Dipilih dua-dua aja dulu per pokok bahasan. Baik, Pak. Oke. Kalau tidak ada masalah, Bapak ke kelompok lain dulu ya. Halo, Jajat, Cici, dan Yasya ya. Untuk soalnya dipilih saja dua ya, per pokok bahasannya. Jangan dulu seluruhnya untuk dipresentasikan ya. Baik, Pak. Ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai masalahnya? Baik, kalau tidak ada, Bapak melanjut ke kelompok berikutnya ya. Dipilih saja dua ya, soalnya. Baik, Pak. Tiap ini, Pak. Tiap itunya. Jangan dulu. Tiap, Pak. Ada yang ingin ditanyakan dulu?
mengenai masalahnya? Bapak itu pengerjaannya dari nomor antara nomor 1 sampai 35 ya? Ya, dipilih dua-dua aja dulu. Ya, Pak. Masalah yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Baik, Bapak ke kelompok berikutnya ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Bapak mohon maaf ini Teh Anis. Eh, eh, pakai akun yang temen soalnya HP Anisnya lowbat. Di room 2 ya? Ya. Ya, baik.
Oke, seluruhnya sudah bergabung ya. Oke, siapa sudah siap untuk presentasikan hasil diskusinya? Ya, silahkan untuk raise hand ya. Atau di list di chatnya ya, kelompok yang pertama tampil beserta masalah yang akan dibahasnya. Ditulis di chatnya ya. Perwakilan kelompoknya siapa, terus masalah yang akan dipresentasikannya nomor berapa, di chat. Nanti tinggal diurutkan ya penampilannya. Sudah siap? Atau langsung raise hand juga tidak apa-apa. Ya, ini tampaknya sudah ada Inas ya. Inas sudah siap presentasinya? Sudah, Pak. Perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Akan sendiri mempresentasikannya atau dibantu temannya? Ada yang lain juga. Dibantu sama siapa? Sama Dida dan Zahratun. Jadi host-nya Dida atau Zahratun? Dida, Pak. Dida. Oke. Silakan. Kita simak presentasi dari kelompoknya Dida dan kawan-kawan ya. Inas, ada masalah? Oh ya, silakan. Silahkan simak presentasi hasil dari kelompoknya Inas dan kawan-kawannya. Nanti silahkan kalau ada hal-hal yang kurang mengerti, silahkan ditanyakan. Atau ada pendapat yang berbeda dengan cara pengerjaannya, silahkan disampaikan. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan nomor 31, yaitu mengenai soalnya di sini, yaitu carilah fungsi permintaan penerimaan total atau TR dan fungsi penerimaan rata-rata atau AR jika telah diketahui fungsi penerimaan marginal dari satu produk tertentu dalam pasar monopoli adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya mengambil nomor 31, yaitu MR sama dengan 10 dikurangi 2Q. Nah, yang ditanyakan adalah TR dan AR. Nah, untuk mencari TR, yaitu rumusnya menggunakan integral dari MR dQ. Nah, kita masukkan MR-nya karena sudah diketahui, yaitu integral dari 10 dikurangi 2Q dQ. Sehingga TR sama dengan 10Q dikurangi Q ditambah. Nah, di sini karena ada barang yang
terjual sehingga C sama dengan 0. Jadi fungsi penerimaan totalnya atau TR yaitu 10Q dikurangi Q kuadrat. Nah, untuk mencari AR, rumusnya itu integral MR dQ dibagi Q. Nah, kan harga satuan itu sama dengan penerimaan rata-rata. Sehingga AR itu TR dibagi Q. Karena TR-nya sudah ketemu yaitu 10Q dikurangi Q kuadrat. Tinggal kita bagi dengan Q yaitu AR sama dengan 10 dikurangi Q. Jadi fungsi penerimaan rata-rata atau AR sama dengan 10 dikurangi Q. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjut oleh rekan saya yang lain. Oke, itu masalah yang dibahas oleh Inas ya. Oke, yang lainnya masih kelompok Inas atau? Masih kelompok Inas? Iya, Pak. Ya, oke, silakan Zahra. Bapak sebentar, Pak. Izin share screen kembali, Pak. Nah, baik. Jadi, saya akan mengerjakan nomor 5. Jadi soalnya itu, carilah fungsi biaya total jika diketahui fungsi biaya marginal atau MR, bentuk imajiner, dan biaya tetap total agar suatu produk tertentu berikut ini. Saya mengerjakan nomor 5, yaitu MC sama dengan 2Q tambah 100 dan TFC sama dengan 22.500. Nah, yang pertama kita mencari dulu biaya totalnya dengan mengintegralkan MC atau marginal. Jadi TC sama dengan integral MC dQ. Integral dari MC yaitu Q kuadrat tambah 100Q ditambah C. Nah, karena TC sudah ada dan biaya tetap atau biaya tetap total dari suatu produk tertentu dan TFC-nya itu 22.500, maka TC sama dengan Q kuadrat ditambah 100Q ditambah 22.500. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, bagaimana jawabannya Zahra? Ada yang menanggapi atau cukup? Ya, ini tampaknya Dida sudah siap. Ya, dilanjutkan saja dengan Dida ya langsung. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu nomor 15, carilah fungsi biaya total jika telah diketahui fungsi biaya marginal atau berbentuk kuadrat dan biaya tetap total dari suatu produk tertentu adalah sebagai berikut. MC sama dengan Q kuadrat dikurangi 20Q ditambah 200 dan TFC 750. Nah, untuk mencari biaya totalnya, TC sama dengan integral MC dQ. Integral dari Q kuadrat negatif 20Q ditambah 200 dQ. Maka hasilnya itu 1/3 Q pangkat 3 negatif 10Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah C. Karena TC-nya telah diketahui yaitu 750 atau
biaya tetap dari satu produk tertentu itu 750, maka TC sama dengan 1/3 Q pangkat 3 negatif 10 Q pangkat 2 ditambah 200 Q ditambah 750. Ya, sedikit ya Terima Bapak kasih. menambahkan pekerjaannya Dida ya. Nah, ini tampaknya Dida kurang hati-hati ya. Nah, kan ini sudah diintegralkan. Nah, jadi ini notasi integralnya sudah tidak digunakan lagi ya. Nah, ini sedikit ini ya, tapi fatal ini ya. Jadi kalau jawaban itu ini salah gitu ya. Masih integral, tapi ini salah, keliru ya. Nah, ini nanti dihilangkan ya integralnya. Kalau sudah diintegralkan, jangan digunakan lagi integralnya gitu ya. Cukup langsung tanda sama dengan gitu ya. Ya, tidak dapat dipahami? Ya, Pak. Ya, jadi ini sedikit kurang hati-hati ya dalam penggunaan simbolnya ya. Jadi langkah-langkah seperti itu biasanya sering terjadi ya dalam UTS, UAS, ataupun dalam kuis ya. Oke, ini berarti kelompok INA sudah seluruhnya ya. Anggotanya berapa? 3 orang. 4, Pak. Oh, ada lagi. Satu lagi siapa? Kebetulan Adianya jaringannya jelek. Oh, Adia. Bagaimana akan ditunggu, Adia? Untuk kelompok lain saja, Pak. Soalnya jaringannya katanya lagi gangguan. Oke, baik. Kalau begitu, silahkan dilanjut dengan kelompok lainnya ya. Tampaknya ini sudah ada Ihsan Nuril ya. Oke, silahkan kelompoknya Ihsan Nuril. Untuk operator oleh Leni, Pak. Sekarang kita simak presentasi hasil dari kelompoknya Ihsan dan kawan-kawan. Baik, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kegiatan. Yang pertama akan sebentar, belum muncul. Apakah sudah muncul share screen-nya? Sudah. Nah, yang pertama akan disampaikan oleh Sri. Kepada Sri, saya silakan. Baik, mungkin di sini saya mengerjakan nomor 1 dan juga 2. Dengan soalnya itu, carilah fungsi biaya total jika telah diketahui fungsi biaya marginal dalam bentuk linier dan biaya tetap total dari satu produk tertentu sebagai berikut. Nah, untuk yang soal pertama itu diketahui bahwa MC-nya itu sama dengan 2Q ditambah 2 dan juga TFC-nya itu sama dengan 100. Nah, kita ketahui bahwa tadi itu sudah dijelaskan bahwa untuk mencari fungsi biaya total itu menggunakan rumus integral dari MC dikalikan dengan DQ. Nah, akan sama dengan integral disubstitusikan MC-nya yaitu 2Q ditambah 2 DQ. Nah, akan menghasilkan Q kuadrat ditambah 2Q ditambah C. Nah, kemudian substitusikan TFC ke C, yaitu berupa konstanta ya. Nah, jadi hasil akhirnya itu dari fungsi biaya totalnya itu adalah Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 100. Kemudian untuk soal nomor 2, diketahui bahwa MC-nya itu sama dengan 5Q ditambah 8 dan juga TFC-nya itu 600. Kita ketahui juga bahwa rumusnya itu sama ya kayak soal yang nomor 1, yaitu TC sama dengan integral MC kali DQ. Maka sama dengan integral substitusikan MC sama dengan 5Q ditambah 8 DQ.
maka hasilnya itu menjadi 5/2 Q kuadrat ditambah 8Q ditambah C. Kemudian karena sudah diketahui TFC-nya itu sama dengan 600, kita substitusikan ke C sehingga hasil akhirnya itu diperoleh bahwa fungsi biaya totalnya itu 5/2Q kuadrat ditambah 8Q ditambah 600. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Ada yang pendapat atau ingin menanggapi jawabannya Leni? Jawabannya Sri? Ya, tampaknya masih sederhana ya pembahasannya, sehingga mungkin dapat diterka jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk selanjutnya oleh Leni. Oke. Sebentar Pak. Untuk ininya ada terkendala sebentar Pak. Apakah share screen-nya sudah muncul? Ada. Oh iya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri karena nomor 15 tadi sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan nomor 16. Carilah fungsi biaya total dan biaya tetap total dari suatu produk tertentu. Diketahui MC-nya itu sama dengan Q kuadrat min 20Q tambah 240 sehingga di sini untuk mencari TC itu integral dari MC dQ. Nah, kita masukkan MC-nya sehingga integral Q kuadrat min 20Q tambah 240 dQ sama dengan 1/3 Q pangkat 3 min 10Q kuadrat ditambah 240Q ditambah C. Nah, untuk biaya tetap totalnya itu kita substitusikan karena diketahui TFC-nya itu sama dengan 1.500 sehingga TC sama dengan 1/3 Q pangkat 3 min 10Q kuadrat tambah 240Q ditambah 1.500. Mungkin sekian. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia. Oh, ya Aulia. Oh, Dea sudah siap? Iya Pak. Share screen-nya terkendala sebentar ya Pak. Apakah share screen-nya sudah muncul? Masih belum. Sudah sekarang. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 21 dan 30. Soalnya itu adalah carilah fungsi penerimaan total dan fungsi penerimaan rata-rata jika diketahui fungsi penerimaan marginal sebagai berikut. Nah, yang nomor 21 itu fungsi penerimaan marginalnya adalah 100. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi penerimaan total. Fungsi penerimaan total itu adalah integral dari penerimaan marginalnya. Maka TR sama dengan integral MR dQ sama dengan integral dari 100 dQ menghasilkan 100 Q. Nah, maka fungsi penerimaan totalnya adalah 100 Q.
Kemudian yang ditanyakan selanjutnya adalah fungsi penerimaan rata-rata, di mana penerimaan rata-rata itu hasil penerimaan total dibagi jumlah barang yang terjual. Maka AR sama dengan integral MR dQ per Q atau TR per Q sama dengan 100 Q dibagi Q, menghasilkan 100. Jadi penerimaan rata-ratanya adalah 100. Nah, untuk nomor 30 juga sama, ya dengan diketahui MR-nya itu 12.000, untuk mencari TR-nya sama dengan integral dari MR dQ sama dengan integral dari 12.000 dQ menghasilkan 12.000 Q. Maka penerimaan totalnya itu 12.000 Q. Nah, untuk fungsi penerimaan rata-ratanya menggunakan rumus integral MR dQ per Q atau TR dibagi Q sama dengan 12.000 Q dibagi Q menghasilkan 12.000. Jadi fungsi penerimaan rata-ratanya 12.000. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada Ihsan. Terima kasih. Dan yang terakhir itu pembahasan nomor 34. Sebentar, Pak. Nah, untuk nomor 34 akan dibahas oleh saya dengan soal cari fungsi penerimaan total atau TR dan fungsi penerimaan rata-rata atau AR jika telah diketahui fungsi penerimaan marginal dari suatu produk tertentu. Nah, diketahui MR-nya itu 120 dikurangi 6Q. Nah, untuk mencari TR adalah integral dari MR dQ sama dengan integral 120 dikurangi 6Q dQ menghasilkan 120Q dikurangi 3Q kuadrat ditambah K. Nah, karena tidak ada barang yang terjual, maka tidak ada penerimaan. Jadi, kita anggap K sebagai 0. Kita anggap K sama dengan 0 itu. Nah, sehingga TR-nya itu 120Q dikurangi 3Q kuadrat. Selanjutnya untuk mencari penerimaan rata-rata itu AR sama dengan TR per Q. Menghasilkan 120Q dikurangi 3Q kuadrat per Q. Jadi AR sama dengan 120 kurangi 3Q. Sekian Pak untuk presentasi dari kelompok kami. Oke, Ihsan dan kawan-kawan. Jadi ada lagi ya satu kelompok lagi ya. Di Reja ya, kelompoknya Reja. Ini sudah resen. Bagaimana kelompoknya Reza masih siap? Jika masih ada waktunya, siap Pak. Ya masih ada ya kira-kira. Ya silakan, masih ada. Oke, baik Pak, izin share screen. Oke. Ke saya saja Pak, share screen-nya. Oke, silakan. Oke, baik. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya mengerjakan nomor 13 terlebih dahulu ya. Nah, di mana soalnya itu MC sama dengan Q kuadrat dikurangi 60Q ditambah 2800 dengan TFC-nya itu diketahui 1350. Nah, di soal ini tuh ditanyakan fungsi biaya totalnya. Oke, jawab. Nah, rumus fungsi biaya total itu TC sama dengan integral MC dQ. Nah, di mana MC-nya sudah diketahui, kita tinggal substitusikan.
Nah, TC-nya itu sama dengan integral dari Q kuadrat dikurangi 60Q ditambah 2800 dq. Nah, hasilnya itu TC sama dengan 1/3 Q pangkat 3 dikurangi 30Q kuadrat ditambah 2800Q ditambah C. Nah, karena C itu sama dengan TFC gitu ya, fungsi biaya tetap total, maka TC-nya itu sama dengan 1/3Q pangkat 3 dikurangi 30Q kuadrat ditambah 2800Q ditambah 1350. Nah, kemudian soal yang selanjutnya yaitu nomor 10. Nah, untuk nomor 10 itu diketahui biaya marginal MC sama dengan 3Q ditambah 200. Kemudian diketahui juga fungsi biaya tetap total yaitu TFC sama dengan 7.000. Nah, ditanyakan fungsi biaya totalnya. Nah, kemudian jawab rumus fungsi biaya total TC sama dengan integral MC dq. TC sama dengan integral dari 3Q ditambah 200 dq. Maka TC-nya itu sama dengan 3/2Q kuadrat ditambah 200Q ditambah C. Nah, seperti soal sebelumnya, C itu sama dengan TFC. Maka kita substitusikan sehingga didapat fungsi biaya totalnya itu TC sama dengan 3/2Q kuadrat ditambah 200Q ditambah 7.000. Nah, yang selanjutnya saya mengerjakan soal nomor 25. Nah, di sini diketahui penerimaan marginal yaitu 400 gitu. MR sama dengan 400. Nah, pertanyaannya fungsi penerimaan total dan fungsi penerimaan rata-ratanya. Nah, yang pertama cari fungsi penerimaan total yaitu TR sama dengan integral MR dq. Sehingga TR-nya itu sama dengan integral 400 dq. Sehingga didapat TR sama dengan 400Q ditambah C. Nah, karena tidak ada penjualan sehingga C-nya itu sama dengan 0. Maka TR-nya itu sama dengan 400Q. Nah, kemudian mencari fungsi penerimaan rata-rata gitu. Nah, fungsi penerimaan rata-rata itu rumusnya AR sama dengan TR per Q. Nah, sehingga kita substitusikan TR-nya itu 400Q dibagi Q. Hasilnya biaya fungsi penerimaan rata-ratanya itu ialah 400. Nah, yang selanjutnya nomor 33. Nah, diketahuinya biaya marginal penerimaan marginal yaitu MR sama dengan 75 kurangi 5Q. Yang ditanyakannya itu fungsi penerimaan total TR dan penerimaan rata-rata AR. Nah, sebetulnya seperti tadi ya, TR sama dengan integral MR dq. Kemudian TR itu integral 75 dikurangi 5Q dq. Sehingga didapat TR-nya itu 75Q dikurangi 5/2Q kuadrat tambah C. Nah, karena tidak ada penjualan ya, sesuai dengan penjelasan di Bapak tadi, C-nya itu sebenarnya 0. Sehingga fungsi penerimaan total TR-nya itu sama dengan 75Q dikurangi 5/2Q kuadrat. Nah, yang selanjutnya kita cari penerimaan rata-rata. Nah, penerimaan rata-rata itu AR sama dengan TR per Q. Sehingga kita substitusikan yaitu 75Q dikurangi 5/2Q kuadrat dibagi Q. Nah, sehingga didapat penerimaan rata-ratanya itu AR sama dengan 75 dikurangi 5/2Q. Nah, untuk pemaparan dari saya seperti itu. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Depi. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada Reja. Mungkin langsung ke nomor 11 saja karena yang nomor sebelumnya sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Untuk nomor 11, carilah fungsi biaya total jika telah diketahui fungsi biaya marginal berbentuk kuadrat dan biaya tetap total dari suatu produk tertentu adalah sebagai berikut. MC-nya sama dengan 1,5 Q kuadrat dikurangi 30 Q ditambah 480 dan TFC-nya adalah 750. Dengan cara TC-nya itu dengan integral dari MC dq. Nah, integral dari 1,5 Q kuadrat dikurangi 30Q tambah 480 dq. Integralnya itu sama dengan 1,5/3 Q pangkat 3 dikurangi 15 Q kuadrat ditambah 480Q ditambah dengan C.
1,5 dibagi dengan 3 itu hasilnya setengah. Jadi setengah Q pangkat 3 dikurangi 15 Q kuadrat ditambah 480 Q ditambah dengan C. Nah, C itu sama dengan TFC. Jadi TC-nya itu sama dengan 1/2 Q pangkat 3 dikurangi 15 Q kuadrat ditambah 480 Q ditambah 750. Karena nomor 32 itu sama setipe dengan Nur Haida, maka nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Haida. Kepada Nur Haida, disilakan. Baik, terima kasih Devi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas nomor 31. Untuk soalnya, carilah fungsi penerimaan total dan fungsi penerimaan rata-rata jika diketahui MR sama dengan 10 dikurangi 2Q. Untuk mencari fungsi penerimaan total, yaitu integral MR dq sama dengan integral 10 dikurangi 2Q dq sama dengan 10Q dikurangi Q kuadrat ditambah C. Karena tidak ada keterangan bahwa nilai C itu berapa, maka kita anggap C itu sama dengan 0. Maka untuk fungsi penerimaan totalnya adalah 10Q dikurangi Q kuadrat. Lalu untuk fungsi penerimaan rata-rata, yaitu TR dibagi Q. TR-nya itu 10Q dikurangi Q kuadrat, lalu dibagi Q, maka fungsi penerimaan rata-ratanya adalah 10 dikurangi Q. Saya kembalikan ke Ya. Bagaimana kelompok Oke, baik. Mungkin segitu saja Pak untuk pemaparan dari kelompok saya. Untuk waktunya saya kembalikan kembali ke Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ternyata seluruhnya sudah paham ya dengan materi yang Bapak sampaikan. Baik, nanti untuk pengumpulannya sama ya seperti kemarin. Hasil ininya tinggal dirapihkan saja mungkin ya. Nanti tinggal ditulis ulang. Kalau yang belum selesai, nanti tinggal diselesaikan ya. Untuk pengumpulannya sama ya, melalui Google Drive saja, satu kelas. Seperti kemarin ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan lanjut materinya dengan fungsi produksi, fungsi konsumsi dan tabungan. Dan mudah-mudahan kita selesai sampai penerapan integral tentu ya minggu depan. Sehingga kita dapat menggunakan sisa waktu minggu-minggu berikutnya untuk pengulangan ya, materi pengulangan dan pemantapan mungkin ya. Karena kita alhamdulillah sudah sejauh ini sudah sesuai target ya. Materi dapat tersampaikan dan mudah-mudahan selain dapat disampaikan juga dapat dipahami ya materi yang Bapak sampaikan ini. Sehingga kalau selain selesai juga materinya diterima ya, dapat dipahami. Oke, mungkin untuk hari ini Bapak rasa dapat kita cukupkan ya. Atau kalau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum diakhiri. Ya mungkin penjelasan dari teman-temannya Bapak rasa cukup bagus ya hari ini. Seluruhnya dapat menyampaikan. Mungkin kesalahan-kesalahan sederhana seperti lupa ya menghilangkan simbol integralnya lagi gitu ya. Kelihatannya sederhana juga tapi ya fatal juga ya nantinya. Kalau lupanya terus digunakan ya. Bapak ingatkan jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi berulang-ulang gitu ya.
Semoga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penyelesaian masalahnya, khususnya penggunaan simbol-simbol, perhitungan dan perjumlahan yang sederhana ya. Seperti kemarin-kemarin itu hanya satu rumus saja gitu ya, apa yang Y gitu ya, yang sederhana gitu ya kesalahannya, tapi berpengaruh kepada jawaban akhirnya ya, sehingga jawaban akhirnya tentu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu berawal dari kesalahan-kesalahan yang sederhana ya, tapi berakibat fatal gitu ya, mempengaruhi jawaban akhir. Bapak harap seperti itu supaya dapat diminimalisir ya. Baik, mungkin untuk hari ini Bapak dapat tutup dulu ya. Kita bertemu dengan fungsi produksi, fungsi konsumsi dan tabungan, dan mudah-mudahan sampai surplus konsumen dan produsen ya. Ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dapat meninggalkan Zoom-nya masing-masing.